Oke, saya langsung ke sini aja. Baik, eh, ini ada beberapa ukuran kertas yang biasa digunakan untuk gambar. Mulai dari yang paling kecil A4 sampai yang berukuran besar kurang lebih A0. Kemudian ukuran-ukurannya nggak bisa saya sampaikan, bisa dibaca. Orientasi kertas bisa dalam posisi potret atau landscape, nggak ada penjelasan. Nah ini mungkin perlu dijelaskan kalau yang ini. Ya, perhatikan adik-adik, eh, di dalam membuat gambar, ya, eh, ada saya mengatakan kita belajar tentang beberapa aturan yang perlu kita terapkan di dalam penyajian sebuah gambar agar pembaca satu dengan yang lainnya sama-sama memahami gambar yang dimaksud atau gambar yang disajikan. Ya, karena apa? Mengacu kepada aturan yang standar atau telah disepakati. Nah, di dalam penyajian gambar kita menggunakan kertas atau telah dicetak di kertas. Ukuran kertas tadi sudah ada di awal bisa dibaca, kemudian beberapa informasi atau notasi yang perlu ada di dalam gambar itu antara lain. Yang pertama disebut dengan title block atau biasa disebut juga dengan kepala gambar. Oke, sudah. Oke, ini. Ini kepala gambar. Ya, kepala gambar itu isinya apa? Kepala gambar itu nanti akan berisi hal-hal seperti ini. Atau ini contohnya. Nah, nah, beberapa informasi yang perlu ada di dalam kepala gambar di sini, ya. Satu yang kalau saya bilang kurang lebih wajib ada. Yang pertama adalah yang disebut dengan simbol proyeksi. Simbol proyeksi itu yang mana? Yang ini tadi. Simbol proyeksi itu yang ini. Simbol proyeksi itu yang ini. Ya, nanti akan kita kenali di saat kita belajar tentang proyeksi sudut pertama dan sudut ketiga. Kenapa ini wajib Pak di dalam penyajian gambar benda atau gambar komponen? Karena ini yang akan menentukan bagaimana kita membaca gambar. Apakah menggunakan aturan proyeksi sudut pertama atau proyeksi sudut ketiga. Kalau yang ada di sini, ini sepertinya kemarin saya salah menjelaskan ke kelas yang lain kayaknya. Ini kalau tidak salah ini proyeksi ya first angle. Ya, sudut pertama. Ya, ini proyeksi sudut pertama. Cirinya proyeksi sudut pertama itu, cirinya proyeksi sudut pertama ya. Nanti itu kenapa bisa begitu? Nanti saat kita belajar tentang proyeksi sudut pertama akan saya jelaskan ya lebih detail. Cirinya adalah di sininya.
yang ukuran besarnya ini itu berada di dekat lingkarannya. Jadi bisa saja dia digambarkan seperti ini, bisa juga dia digambarkan seperti ini nanti. Nah ini sama-sama first angel. Ya. Kok bisa gitu? Ntar aja lah ya saat kita belajar tata aturan proyeksi sudut pertama. Ini ada maknanya. Jadi kenapa begitu? Sedangkan yang sebaliknya kalau yang bagian kecil dari apa ini bentuk apa ini trapesium atau apa ya itu berada di dekat lingkarannya begini atau begini, ini berarti third angle ya. Jadi bisa bolak-balik, ada buku yang dia menuliskannya begini, ada buku yang begini ya. Ini third angle. Kalau yang first angle begini atau begini. Tapi karakteristik gampangnya kalau misalkan biar nggak lupa-lupa itu setelah saya baca ulang ini kan saya membaca dari sini berarti oke, begini. Nah maka oke begini pokoknya nanti gitu aja lah ya. Nanti lama lagi kalau saya harus menjelaskan cara membaca. Nah, karakternya ini aja lah gampang dihafal. Pokoknya yang sisi panjangnya dekat dengan ini, dekat dengan lingkaran itu pasti aturan baca gambar ini itu first angel. Tapi kalau sebaliknya, ininya yang dekat dengan ini, cara membaca ini nanti aturannya menggunakan third angle, proyeksi sudut ketiga. Nah, itu wajib ada di dalam blok title atau kepala gambar. Itu wajib pertama. Apalagi yang wajib dituliskan di dalam blok kepala gambar. Ini ada di sini ada satuan, ini misalkan milimeter. Yang kedua, kemudian skala. Ini wajib juga. Proyeksi, satuan, skala. Kemudian penting juga, ya penting, tapi bukan wajib ya, penting. Judul. Ups, judul. Nama komponen, kurang lebih gitu. Judul atau nama komponennya apa. Atau nama produknya apa. Apalagi yang penting, biasanya kode dari produk. Gak wajib, tapi ya biasanya dianggap penting. Karena seperti NIM, untuk menghindari kesalahan di dalam mengidentifikasi ini gambar apa, ya dari komponen yang mana, itu ada kode gambar. Ibaratnya misalkan di kelas ini ada nggak yang namanya sama? Ada nggak yang di kelas yang namanya sama? Kalaupun ada namanya sama, ada dua mahasiswa atau dua mahasiswa namanya sama, maka setidaknya namanya itu identitasnya NIM secara NIM berbeda. 045, yang satunya mungkin 046. Katakanlah sama-sama Heru, namanya Heru. Untuk membedakan Heru yang pertama dengan Heru yang kedua, maka misalkan yang 145, yang 146. Mohon maaf. Seperti itu. Nah,
Ini misalkan kalau di NIM Anda menunjukkan Fakultas Teknik, kemudian ini 03 menunjukkan Teknik Industri, ini angkatannya, ini kemudian kode unik dari mahasiswa tersebut. Ya, sehingga secara keseluruhan itu. Nah, gambar juga sama sebenarnya. Ya, sama-sama mungkin gambar baut, tapi satunya baut yang sangat spesifik untuk produk A, yang satunya baut untuk spesifik produk B. Tentu ada sedikit perbedaan ukuran kemungkinan. Nah, seperti itu. Tapi untuk bisa membedakan ini gambar dari komponen mana, nah, kemungkinan diidentifikasi dari nomor part atau nomor gambarnya. Jadi tidak wajib, tapi penting. Apalagi yang penting lainnya, tanggal dibuat. Ya, tanggal misalkan kalau ada tanggal direvisi kapan. Untuk apa? Memudahkan komunikasi dengan nanti eh, pihak yang kita berikan gambarnya. Katakanlah gambar ini akan kita berikan kepada supplier kita. Maka supplier itu kan mungkin bertanya, ini benar gambar yang akan Anda pesan atau komponen yang Anda pesan ke kami? Misalkan, iya. Tapi sebentar, itu tanggal berapa? Tanggal revisi atau tanggal pembuatan gambarnya? Oh, yang tanggal sekian. Oh, kayaknya salah. Itu kita sudah revisi itu gambarnya. Yang benar yang harusnya tanggal sekian. Nah, kita kemudian mengirim update gambar. Ya, itu contoh kenapa kemudian tanggal meskipun tidak wajib, ya penting juga sih disajikan. Ya, boleh. Tadi ya, biasanya untuk kepentingan komunikasi untuk memastikan bahwa itu adalah gambar terakhir yang dibuat. Kurang lebih itu hal-hal yang wajib. Yang lainnya mungkin ya karena tidak wajib, tidak penting ya boleh boleh saja ada, boleh boleh tidak. Di dalam satu kepala gambar, ya. Oke. Nah, apalagi kemudian yang ada di dalam eh, kertas bidang gambar Anda, ya. Tadi pertama baru kepala gambar. Yang kedua adalah garis tepi. Garis tepi. Ini. Ya, garis tepi. Garis tepi itu di sini dikatakan dianjurkan untuk ukuran kertas A4, A3, A2. Garis tepi itu jarak dari tepi kertas adalah 10 mm. Sedangkan yang untuk A1 dan A0 jaraknya adalah 20 mm. Ya, itu mohon nanti juga diperhatikan. Itu eh, garis tepi itu wajib, ya, ya wajib dibuat. Ya. Kemudian apalagi yang penting. Nah, jadi kalau yang garis tepi itu wajib, kalau yang penting, contohnya misalkan centering, ini garis centering ini, ya garis centering, penanda bahwa pusat titik tengahnya dari area gambar kita itu titik pusatnya di sini, ya titik pusatnya di sini. Ya, itu centering mark, penanda centering dari titik tengah dari kertas Anda. Apalagi yang perlu orientasi penanda orientasi pembacaan gambar ini yang bentuknya segitiga.
Atau kalau di sini misalkan ini. Sama ini. Ya. Ini maksudnya apa? Ini sama saja ya tadi. Eh, Cuma beda peletakan. Ya, beda peletakan. Eh, tapi ini ada maknanya di dalam eh, mekanisme kita meletakkan dimensi nantinya. Ya, mekanisme meletakkan dimensi. Saya berikan ilustrasi menggunakan yang ini. Ya. Kalau di orientasinya, penanda orientasi ini seperti ini, ya, ini artinya kemudian orientasi pembacaan gambar itu katakanlah seperti ini. Jadi misalkan ini kalau ada gambar orang gini, ya, ya, saya membacanya dalam posisi landscape. Nah, ini, oh posisinya begini ya. Nah, atau kalau misalkan saya harus memutar gambar, salah, memutar kertas, mohon maaf, memutar kertas untuk kemudian membaca, saya baca lagi orientasi Marx berikutnya yang lain. Oh ini arahnya menunjuk ke sini. Artinya eh, ini apa namanya? Bidang datarnya di sini berarti kertasnya itu akan saya putar nah, counter clockwise. Sehingga nanti kertasnya berbentuk seperti ini. Kalau saya putar, setelah saya putar, kepala gambarnya jadi di sini, ya, sehingga nanti orangnya begini, gambar orangnya, ya, begitu, gambar orangnya. Jadi dianjurkan memang untuk membaca gambar itu cukup 2 putaran. Kalau enggak potretnya seperti ini, kalau enggak landscape-nya bentuknya seperti ini, atau kemudian kalau kita harus putar, nanti putarannya untuk yang sesuai orientasi ini kita disuruh counter clockwise. Jadi seperti ini. Nah sebenarnya apa gunanya? Itu gunanya adalah untuk menentukan di mana saya menaruh dimensi, angka dimensinya. Perhatikan ini. Ini saya akan menuliskan ketinggian dari orang ini. Sedangkan yang ini saya tuliskan lebar jangkauan. Tangannya gini ya, kalau dimiringkan, katakanlah lebar orang ini misalkan 100. Nah, ini dimensinya begini saya tuliskan. Ya. Nah, sehingga ketika saya baca ini 100 ya. Kemudian yang ini, yang berikutnya ini. Misalkan tingginya 160. Maka 160 itu saya menuliskannya di sebelah sini atau sebelah sini. Ya. Karena posisi orientasinya, penanda orientasinya seperti ini, dan kita tahu aturannya dia harusnya counter clockwise, maka saya harus menaruh angka 160-nya di sini. Kenapa? Agar ketika saya putar, ilustrasinya adalah ketika saya putar, di sini tertulis 160. Ya.
Bayangkan kalau kemudian saya nulisnya di sini 160. Tuh, ini 6-nya kurang benar ya. Ini kalau kemudian 160-nya posisinya penulisannya seperti ini kalau kemudian penanda orientasi seperti ini dan harus saya putar counterclockwise, akibatnya kan menjadi kebacanya 091. Padahal maksudnya 160-nya jadinya kalau ini 091. Kan salah kan? Padahal saya maksudnya maunya bilang 160. Ya. Itu dampak dari informasi orientasi penanda orientasi gambar. Ya. Kecuali yang orientasi ini saya taruh di sini. Nah, kalau saya taruh di sini, berarti kertasnya nanti akan diputar searah jarum jam. Clockwise. Sehingga nanti posisinya begini. Ya. Kan begitu. Ini menjadi benar. Ya, yang 160 ini menjadi benar. Tapi kan posisi orientasi penanda orientasinya seperti ini. Maka peletakan dari dimensinya adalah yang benar di sini. Ya, yang dimaksud dengan atas dari garis dimensi, diletakkan di atas garis dimensi misalkan, itu yang begini yang benar, bukan yang ini. Mari kita cek gambar yang ini. Ya. Landscape-nya seperti ini. Berarti oke, sudah betul. Kalau kita cek angka-angka dimensinya betul. Ini misalkan 64. Semoga Dedek bisa lihat. Ini 64. Ya, 64. Nah, yang kemudian yang menarik ini. Perhatikan. Ini panahnya itu sama saja seperti tadi saya menuliskannya begini ya. Cuma dia menaruhnya di sini. Tapi kan sama saja. Ini kan sama dengan yang ini. Panah apa? Panah orientasi, tanda orientasinya ke arah sana. Ini artinya, ini nanti harusnya dibaca, kalau misalkan harus diputar, ya nanti putarnya bukan counterclockwise, tapi clockwise. Kertasnya kalau harus diputar, ya clockwise. Apa buktinya? Buktinya adalah ini nih. Perhatikan ini, dimensinya. Ya. 84-nya itu ditaruh di sini. Ya. Sehingga kalau saya putar kertasnya begini, jadi potret, ya. 84-nya kan kebaca begini kan. Benar ya? Oh, kebacanya 84. Clockwise. Mudah-mudahan adik-adik bisa paham kenapa kemudian ada penanda orientasi. Ya. Ya, itu untuk menjustifikasi di mana saya taruh angka dimensinya. Ya, di mana saya taruh angka di dimensinya. Bisa difahami adik-adik? Bisa, Pak. Bisa ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi jangan salah paham juga meskipun dia posisinya di sini, tapi kan lihat ini. Datarnya menunjuk kemana? Ke sana. Ya sama aja kalau saya taruh di sini. Oh, ini nanti berarti dia putar clockwise. Kecuali nanti panahnya begini. Ah, ini berarti counter clockwise. Putarnya
sebaliknya, counterclockwise. Itu sebenarnya relasinya dengan dimensi. Sehingga nanti kita kalau membaca itu nggak harus gambarnya kertasnya, ya mohon maaf, bukan gambar dibolak-balik. Kadang kita putar sini, kadang kita putar sini, enggak. Dia hanya sekali putar saja. Kalau nggak datar gini, ya begini. Atau kalau nggak datar gini, ya diputar lagi sebaliknya. Clockwise atau counterclockwise. Itu. Lagi ya. Ini lagi yang penting. Ini sebenarnya penunjuk grid. Referensi gambar. Sebenarnya ini tujuannya ini ada grid 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada A, B, C, D. Itu ibaratnya kayak ingin menginformasikan posisi-posisi sel. Kalau gambarnya gede, kertasnya besar, ya kan gitu ya. Banyak sekali gambar gitu ya. Mungkin orang nanya, di mana ya gambar yang ini? Gambar suatu gambar misalkan. Dia nanya ke temennya, gambar ini posisinya sebelah mana? Itu lihat di blok grid 4C. Nah, 4C. Blok grid 4C. 1, 2, 3, 4. 4C. Oh, berarti di area ini. Saya harus memperhatikan area di sini. Di sini. Ya, saya harus, karena 4C. Itu sebenarnya fungsi blok-blok grid. Kayak catur, itu kan catur juga begitu ya. Ada huruf, ada apa angka yang pemain catur saya apa. Tapi biasanya kan kalau langkah 3F ke mana kan gitu ya, itu sama lah. Itu. Ini sama sebenarnya, hanya mempermudah saja untuk membaca, menginformasikan di mana sih gambar yang saya sedang cari, atau kalau saya berikan perintah, coba kamu lihat di blok grid 2B, itu ada yang salah tuh peletakan hurufnya, atau itu ada yang salah tuh misalkan kamu memberikan dimensi itu di blok 2B, coba kamu cek di blok 2B itu. Nah, sehingga saya fokus langsung dulu di 2B, apa yang salah itu loh. Nah, misalkan penempatan dimensinya kamu salah menempatkan, bukan begitu. Nah, misalkan itu hanya alat bantu saja. Berikutnya informasi tentang satuan, referensi satuannya. Kalau tadi misalkan satuannya milimeter, maka satu satuan milimeter itu seberapa sih panjangnya? Oh, misalkan dari titik sini ke titik sini. Itu satu satuan. Atau misalkan ini inch, ya. Satu satuan inci itu dari mana ke mana? Oh, dari sini ke sini. Sehingga kalau 5 inci itu orang bisa membayangkan 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Oh, seperti ini. Ya, dari sini ke sini itu 5, dari sini ke sini itu 10. Ini adalah hanya alat bantu untuk memudahkan kalau satu satuan itu kira-kira panjangnya segini. Kalau misalkan 10 satuan kira-kira panjangnya seperti ini. Ya, ini biasanya nggak semua template ada. Maksudnya kalau kita ngambil dari Autodesk, kadang ada ininya, kadang enggak. Termasuk blok gridnya ini, kadang ada, kadang enggak. Maka tadi saya katakan enggak begitu wajib. Biasanya yang wajib ya kepala gambar, orientasi, ini penting ya. Orientasinya, centeringnya. Ya. Oh, tapi yang pasti wajibnya adalah garis tepi. Itu wajib itu, mesti harus ada. Ada kepala gambar. Cuma apa isinya kepala gambar, mana yang wajib, mana yang penting, mana yang nggak begitu penting. Tadi kita sudah diskusikan.
Nah, sampai sini mudah-mudahan tidak terlalu membuat adik-adik rumit. Huruf nggak usah ya, karena proporsional saja dengan ukuran kertas Anda. Walaupun di sini ada anjuran gitu ya, ada anjuran, tapi ya dibuat proporsional saja lah ya. Yang 4 misalkan ketinggiannya sekian dan sebagainya. Proporsional saja. Apalagi kalau sudah menggunakan perangkat komputer, ukuran huruf itu dengan mudah kita bisa atur. Oh ya, saya khawatir lupa. Ya, biasanya ini kan mungkin ada yang bertanya, Pak, berapa sih ketinggian kepala gambar? Dan berapa panjangnya dari sini ke sini, Pak? Itu tidak ada ketentuan resmi. Tidak ada ketentuan resmi. Tergantung kan informasi apa yang ingin kita sampaikan di kepala gambar. Kalau banyak ya diatur saja biar sesuai kebutuhan. Dan itu tentu tiap perusahaan yang akan menentukan atau membuat standarisasi. Tapi eh, secara aturan gambar tekniknya tidak ada ketentuan. Panjangnya berapa, tingginya total berapa, enggak ada aturan. Itu sebenarnya bebas dari si pembuat atau di kantornya atau di perusahaan itu seperti apa. Termasuk misalkan ketinggian row ini berapa, sebenarnya enggak ada. Cuma saya biasanya dulu kalau manual ya saya dulu, ini ketinggiannya biasa buat 5 mili. Berarti ini kalau 5 mili, 5 mili, 5 mili, 5 mili, berarti ini sekitar 2 senti atau 20 mili. Ya. Tapi itu kan bukan hal yang wajib. Bukan bakunya gitu, enggak. Itu hanya masalah kesepakatan saja. Konsensus yang dibuat oleh instansi si pembuat gambar. Kira-kira begitu. Itu biar juga nanti tidak bingung. Berapa sih ukuran sebenarnya? Ya, terserah Anda lah. Ya, karena kan tergantung isinya, nanti mau isinya apa aja. Skala ini juga penting ya, memahami skala. Nah, pentingnya itu sebenarnya begini. Ya, nggak usah dihafalin yang dimaksud perbesaran, atau pengecilan gitu ya. Yang mana sih yang disebut dengan pengecilan, skala pembesaran? Patokannya gini aja lah. Yang di depan itu adalah satuan yang ada di dalam kertas. Yang di depan ini satuan dalam kertas. Artinya kalau saya membaca, satu satuan di kertas sama dengan dua satuan di benda atau komponen asli. Karena satu satuan di kertas, dua satuan di aslinya, berarti saya melakukan pengecilan. Karena dua satuan di aslinya, kemudian saya gambarkan hanya satu satuan di kertas saya. Maka disebut dengan pengecilan. Skala yang diperkecil. Maka dibuat logika begitu saja biar nggak usah ngapalin. Ini skala perbesaran atau skala pengecilan. Pokoknya yang depan itu adalah untuk satuan yang ada di gambar kita. Satuan di gambar kita. Belakang, satuan di benda aslinya. Nah, yang penting lainnya ketika bicara masalah skala, misal saya memiliki kotak korek api. Ya, kotak korek api. Kotak korek api ini panjangnya ya aslinya 8, lebarnya 5, tingginya misalkan 1,5. Kemudian kotak korek api ini
saya gambar ke dalam kertas gambar saya. Katakanlah permukaan atasnya ini, ya permukaan atas ini, saya gambarkan seperti ini. Ini permukaan atas dari kotak korek api. Aduh, miring ya, mohon maaf ya. Maka kemudian di sini jarak dari sini ujung atas ke ujung bawah itu saya buat sepanjang 160. Kalau ini kan tadi 8 mm. Saya gambarkan menjadi 8 mm. Tadi 8 cm ya, mohon maaf ya. 8 cm, berarti ini 80 mm gitu lah ya, saya tambahin 0 aja. 8 cm. Ini 5 cm jadi 50. Ya, ini 1,5 cm berarti 15 mili. Gitu aja ya. Biar lebih enak. Nah, kemudian si panjangnya ini saya gambarkan 160. Berarti saya melakukan pengecilan atau pembesaran gambar. Mas siapa? Mas Miki. Iya, Pak. Ya, berarti saya melakukan pembesaran atau pengecilan gambar. Pembesaran ya, Pak. Pembesaran ya. Karena menjadi panjangnya menjadi dua satuan. Dua satuan. Ya. Di sini 80, di sini menjadi 160. Ya, makasih ya. Nah, Mas Miki, saya lanjutkan pertanyaannya. Di dalam dimensinya, saya akan menuliskannya 160 atau saya menuliskannya 80. 160, Pak. Kalau menurut Mas Miki, saya menuliskannya 160. Kalau menurut Jihan Safira, saya acak aja. Iya, Pak. Nah, menurut kamu saya menuliskan angka dimensinya berapa? 160 atau 80? 160 juga, Pak. 160. Apalagi saya acak. Nico Fernando, menurut kamu saya menuliskannya 160 atau 80? Iya, Pak. 160 kayaknya. 160. Yang tepat saya harus menuliskannya 80. Ya. Jadi yang tepat adalah saya menuliskannya 80. Meskipun di dalam kepala gambar, di situ tertulis scale 1. Karena perbesaran 2:1. Tetapi satuannya saya tetap menuliskannya 80. Ya. Jadi ini kurang tepat. Yang benar saya harus menuliskannya 80. Nah, ini pelajaran waktu kecil. Cara membuat angka 8 bulatan-bulatan gitu aja. Jadi masih ingat saya pelajaran waktu kecil. Cara nulis 8 gimana sih biar gampang? Udah dibulat-bulatin atas dan bawah gitu. Bakso gitu ya, ditumpuk gitu. Oh ya, jadi 8. Senang udah. Sorry, berhasil. Kenapa?
Karena agar pembaca tetap mengetahui bahwa ketika dia melakukan proses produksi atau pembuatan dari kotak korek api, dia segera langsung tahu bahwa kotak korek api itu panjangnya 80. Panjangnya 80. Lebarnya nanti sama. Lebarnya adalah, saya harus menuliskannya, 50. Oh, lebarnya 50. Tapi kenapa kemudian diperbesar dan diperbesar misalkan? Karena misalkan ada bagian-bagian tertentu dari benda itu yang ingin kita perjelas kepada pembaca. Ya, ini biasanya terjadi pada gambar-gambar yang agak rumit kecil, kemudian bagian itu di zoom, ditarik lagi ke sebelah kanan hasil zoomnya, kemudian ditunjukkan. Nah, satuannya tetap mengacu kepada satuan awalnya saat dia dibuat. Nanti kalau biar yakin nanti saat praktek, adik-adik praktek membuat di Piranti Lunak Autodesk-nya, ada buat kotak korek api, ukurannya seperti itu, kemudian Anda konversi menjadi, awalnya kan buat kotak korek api berbentuk 3 dimensi. Ukurannya adalah 50 kali 80 kali 15. Kemudian Anda konversi menjadi gambar drawing atau gambar komponen. Lalu di gambar komponen itu Anda kasih skala 2:1. Pada saat Anda generate dimension, yang keluar itu bukan 160, tapi yang keluar tetap 80. Yang saya ingat itu seperti itu. Dan insya Allah masih valid. Maka nanti next time dipraktekkan saja. Ya, ada sih di sini Autodesk-nya sudah saya install. Tapi tidak saya gunakan sekarang. Ntar aja lah. Ya, nanti adik-adik bisa biar lebih yakin, boleh. Ya, itu ya. Nah, ini untuk skala kurang lebih itu aja tambahannya. Jadi tekannya sebenarnya hanya itu aja. Kalau hafalannya ya nggak usah lah. Oke, selesai bagian ini. Saya berpindah ke slide yang berikutnya tentang garis dan penggunaannya. Materinya seingat saya sudah saya berikan gitu ya. Ini. Nah, ini kalau saya terangkan satu-satu malah menjadi tidak nyaman. Kita akan belajar saja beberapa, langsung praktek beberapa penggunaannya. Sisanya nanti seiring waktu misalkan saat kita belajar tentang section atau potongan, nanti akhirnya garis ini akan kelihatan. Nah, ini dulu kita pernah mengenal yang namanya garis section. Bentuknya strip panjang pendek, strip panjang pendek, dan kalau terjadi belokannya dipertebal di bagian sini. Ya, ini ada belokan. Nah, ini belokan. Ini contoh garis potong atau section. Tapi kan kita belum sampai belajar tentang section, maka nggak usah terlalu berlebihan saya menjelaskan ini semua. Nanti seiring dengan waktu ini akan terpakai juga. Maka di hari ini saya fokus pada yang sering dipakai dulu. A, E, mana lagi ya? G, A, E, G, B. Ya, oke.
Mohon maaf Pak, ingin memotong. Iya. Ini PowerPoint-nya belum keganti Pak. Terima kasih sudah diingatkan. Terima kasih sudah diingatkan. Lain kali nggak usah malu-malu. Baik Pak. Ya, langsung aja. Pak, itu Pak belum. Terima kasih, terima kasih. Nih tadi. Nah, kelihatannya. Ya nih, garis dan penggunaannya. Saya ulang lagi sedikit. Ada macam-macam bentuk-bentuk garis, dan ada yang tebal, kontinu, ada yang tipis, kontinu, ada yang garis kontinu bebas, ada yang garis kontinu zigzag, ada yang garis gores tebal seperti ini, ada yang tipis ya. Ada yang apa lagi nih? Ini AE G, ini garis panjang pendek ya, kayak panjang lagi pendek dan seterusnya. Dan tadi yang saya sempat cerita tentang garis potong ini. Ya, cuma karena kita belum belajar tentang bidang potong atau section, tar saja nanti kelihatan di saat kita belajar tentang potongan. Ya. Ya, ini beberapa ini notasi tambahan sebenarnya. Ya. Garis-garis tambahan lah ya. Detailnya nanti adik-adik bisa lihat di sini. Cuma kan kalau lihat di sini ini apa gitu ya, entahlah. Seiring dengan waktu sedikit-sedikit kemudian adik-adik bisa menganalogikan. Kemarin ada gambar yang belum jelas, tapi ternyata itu ada. Oh, setelah adik-adik kemudian memahami cara membaca gambar, nanti ini akan kemudian teringat. Oh ya, ya seperti itu. Di sini sudah ada sectionnya ada, cuma nanti ini section bagaimana kok begini gambarnya. Makanya saya katakan saya switch saja dulu. Kita praktek saja yang sering dipakai di awal-awal. Sering dipakai di awal. Ya. Sudah melihat gambar yang ini? Gambar week 2 pengenalan bentuk dan fungsi garis saya. Ya. Kita akan belajar penggunaan beberapa garis. Ya, yang akan sering mulai digunakan nantinya, mungkin mulai pertemuan 4 atau 5 gitu ya, mulai dipraktekkan penggunaannya. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan namanya garis tebal dan kontinu. Dia dipakai di mana? Untuk menyajikan garis benda ya, yang tampak. Nah, kita sebenarnya akan belajar yang namanya proyeksi ortogonal, sudut pertama atau sudut ketiga. Sekarang saya hanya akan menyajikan satu contoh saja dulu. Perhatikan arah panah saya ini. Ya, perhatikan arah panah saya. Di arah panah ini kita semua akan menyepakati melihat permukaan benda dari arah sini. Permukaan benda dari arah yang ini. Ya.
Karena kita akan melihat dari arah ini, maka permukaan-permukaan ini yang akan kita lihat. Saya menggunakan yang ini. Ini permukaan-permukaan ini yang akan kita lihat. Ya, permukaan ini. Nah, karena permukaan-permukaan yang kita lihat, maka ketika saya ingin menyajikannya ke dalam gambar 2 dimensi, permukaan tersebut ya, yang saya lihat pertama dari benda ini misalkan berawal dari bagian yang ini. Dari bawah sini sampai ke bagian ini, dari ujung sini sampai ke atas. Nah, ini ada garis tepi dari benda yang terlihat dari arah ini tadi. Ya. Sehingga kemudian saya akan menggambarkannya seperti ini. Ya, dari bawah ke atas atau atas ke bawah seperti ini. Apalagi yang terlihat dari sisi atas ini. Nih, tepi yang ini. Sehingga kemudian saya menggambarkannya kurang lebih seperti ini. Ya. Apalagi yang terlihat dari arah panah tadi ini, bagian yang ini. Misalkan begitu ya. Ya, saya buat sederhana gitu aja dulu. Ya. Oh, ini nih, mohon maaf. Ini bentuknya tek seperti nah, ini ternyata ini skala satuannya, garisnya di atasnya ternyata ini. Bendanya gini. Jadi ini kalau saya gambar kurang lebih dia begini. Oke. Ini saya pakai warna yang sama aja. Ini. Kemudian turun ke bawah sedikit. Ya. Kemudian ke kanan. Ya. Kemudian sampai di ujung ini, sampai di ujung sini, ya. Setelah sampai di ujung sini, permukaannya berpindah ke belakang, permukaannya berpindah ke bawah. Tapi kan tetap kita bisa lihat dari arah depan sini. Maka permukaannya berpindah ke belakang, maka yang terlihat dari arah panah hitam ini adalah garis yang di belakang sini. Dan dia adalah terusan dari garis yang ada panah birunya ini. Maka saya tetap meneruskan garisnya. Ya. Kira-kira begitu. Kemudian dari arah atas, ini, ya ini, seperti ini, ya. Ini kan yang ini. Kemudian lanjut lagi dengan yang ini, ya. Sehingga saya tetap lanjutkan. Ups, mohon maaf. Seperti ini. Kemudian ini, yang ini. Ya. Katakanlah saya taruh di sini. Ya. Ini kelebihannya saya hapus saja. Ini garis benda yang tampak dari arah
yang panah ini. Permukaan yang tampak itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada sedikit turun tadi harusnya. Terus naik gitu ya. Nah ini. Di kelas satunya yang saya lihat, ini saya teruskan ke sana. Tapi setelah saya perhatikan, oh ini dia naik ke sini, kemudian ke belakang ya. Atau mungkin saya perlu rapikan. Saya perlu rapikan biar nah, mudah-mudahan begini. Ini yang itu pertama. Penggunaan garis benda yang tampak. Jadi garis tebal dan kontinu. Jadi bagi garis-garis benda yang tampak dari arah pandangan kita itu seperti ini. Kemudian apalagi ada bagian-bagian benda yang terhalang. Nah, bagian benda yang terhalang itu kemudian kita menggunakan garis yang tipe E atau F itu bisa saja. Jadi bisa tebal ini, ya. Ini intinya garis putus-putus. Ini tadi tebal ya. Nah, ini juga bisa tebal. Yang kedua ini. Ya. Tapi untuk benda yang tidak tampak. Yang tidak tampak itu yang mana contohnya? Ini saya berikan panah gini. Ini ada bagian dari slot kotak, lubang kotak yang dia akan tembus sampai ke belakang. Sehingga untuk saya menyajikan informasinya, katakanlah saya menyajikan ini ada kotak loh. Ya, seperti ini. Yang terlihat hanya satu garis saja. Garis di belakangnya kan sebenarnya kan sama. Ya, sehingga yang terlihat hanya berupa garis ini. Sama juga dengan yang kalau tadi ini lubangnya berbentuk kotak, yang satunya lubangnya berbentuk lingkaran, dua lingkaran ini. Ini kan ada diameternya ini sebenarnya. Ujung-ujung di sini dan di sini, di sini dan di sini. Yang kalau kita lihat dari arah depannya, maka saya perlu menyajikannya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, informasi ini belum selesai karena kita bisa menjadi salah persepsi. Kalau ini tadi lubangnya kotak ke belakang, ini lubang yang ini kotak juga kah? Ini? Oh tidak, itu lubangnya adalah berbentuk lingkaran. Karena kalau kotak kan biasa aja begini. Kan yang kelihatan ujung ini dan ujung ini juga sama seperti lingkarannya, ujung sini dan ujung sini. Ujung sini dan ujung sini. Ya. Sehingga ini bisa diinterpretasikan ini kayaknya lubang kotak atau lubang berbentuk bulat. Maka kemudian ada garis yang membantu kita untuk menjelaskan itu bukan kotak, itu adalah namanya garis sumbu. Garis sumbu bentuknya tipis, bergores
seperti ini. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek. Tapi karakteristiknya untuk garis sumbu adalah ketika kita menggambarkannya, ini tipis ya, kita menggambarkannya harus keluar dari bidangnya, bendanya. Seperti ini contohnya. Ini mohon perhatikan juga, ini kadang-kadang salah. Nah, dilebihkan. Kalau yang lain nggak boleh lebih. Kalau yang untuk garis sumbu malah harus memotong, dilebihkan. Nanti ada garis centering, ya, center. Nah, begini. Nah, dengan begini kita tahu sekarang bahwa benda yang terhalang ini adalah benda yang berbentuk atau bulat, lingkaran lubangnya dari atas ke bawah, ya, seperti itu. Karena adanya garis sumbu. Kemudian garis lainnya yang sering kita gunakan nanti adalah terkait dengan garis tipis kontinu. Ini biasa dipakai untuk garis dimensi atau garis bantu dimensi. Maksudnya apa? Misal saya ingin memberikan dimensi panjang dari ini. Dari sini sampai sini. Nah, ini tipis. Ya. Yang ini disebut dengan garis bantu dimensi. Garis dimensinya yang mana? Yang ini. Ini garis dimensi. Ini garis dimensi. Yang ini, ya. Garis bantu dimensinya itu yang ini. Ya, itu namanya garis bantu dimensi. Garis dimensinya yang ini. Saya kira itu saja pengenalan 4 jenis garis di sore hari ini. Ini yang biasa kita pakai terlebih dahulu. Pada saat kita membentuk benda atau menyajikan proyeksi secara ortogonal, baik sudut pertama atau sudut ketiga, kurang lebih seperti itu. Lain-lainnya nanti menyusul saja. Ya, saya pikir juga sudah cukup. Sore, mungkin ada pertanyaan dari adik sekalian. Ada waktu 5 menit saja. Mungkin ya. Permisi Pak, mau tanya. Iya Dek, silakan. Tadi untuk yang garis sumbu untuk merepresentasikan lingkaran itu cuma lingkaran atau bisa untuk bentuk lain, Pak? Atau nanti bakal bentuk lain tidak garis gitu, Pak? Yang garis sumbu ini, Pak? Kalau kotak tidak dikasih satu. Kalau setengah lingkaran, misal, ya pertanyaannya baik, terima kasih. Ternyata lubangnya nggak lubang berbentuk lingkaran utuh misalnya, Dek ya. Ya, pertanyaannya baik. Ya, terima kasih. Ternyata lubangnya itu misalnya begini.
Ya, ke bawah sini. Ke bawah gitu ya. Di lubang yang ini dia tidak lingkaran utuh begini tadi ya. Nah, ini tetap juga diberikan garis sumbu. Ya, dia tetap diberikan garis sumbu. Itu. Dia memang untuk lingkaran. Nanti ada lagi yang disebut dengan namanya garis center. Ya, jadi misalkan kalau dilihat dari atas, lubang itu dia ada senternya begini. Nah, ini juga dilebihkan penyajiannya. Ya. Ya, jadi misalkan ini benda ini, kalau saya melihat dari atas, ya, itu si lubang ini, saya perlu juga menambahkan persis seperti ini, bentuknya garis sumbu, tapi kita nyebutnya seperti center, garis pusat, ya. Biasanya di sini. Ini sama juga aturannya, dia harus dilebihkan. Nanti kalau kita belajar kemudian dimensi, garis si center ini boleh kemudian dimanfaatkan untuk menyajikan dimensi. Gini. Ya, boleh dipakai. Tapi sebaiknya jangan ditumpuk dengan garis dimensinya. Sebaiknya tidak ditumpuk. Kalaupun nanti mau memberikan dimensi di dalam, oh ini salah nih saya posisinya. Kok begini? Enggak gini ya. Maksud saya, kalau saya ingin memberikan diameter, nah dari sini boleh. Ini. Nah, oh nanti saya berikan diameter, katakanlah 50. Tapi kalau mau disajikan di dalamnya, tolong jangan ditumpuk garis senternya ini, tapi tempatkan begini. Ya, seandainya ingin ditaruh di dalam, ini harusnya di titik pusatnya. Ya. Kalau orang pakai piranti lunak, dia pasti ngambilnya di tengah. Ini kan enggak persis. Tapi tolong jangan ditumpuk dengan garis si senternya. Ya, kita tinggal miringkan saja. Nanti di sini nanti bisa diameter 50 begitu. Kalau misalkan mau ditaruh di dalam. Kalau bisa di luar sebaiknya di luar. Tapi kalau misalkan harus terpaksa di dalam karena ruangan untuk menyajikannya dimensinya nggak pas, ya taruh di ini boleh. Atau garis ini kan tadi garis sumbu sebenarnya. Ini boleh dimanfaatkan untuk enggak direkomendasikan begini. Ya kalau misalkan harus mau pakai jari-jari, pakai penunjuk saja. Jadi misalkan begini. Ya. Tapi saya tidak mau menggunakan diameter. Saya bisa seperti ini. Pakainya katakanlah R25. Boleh gitu.
Sebenarnya boleh juga sih menggunakan ini terus, tapi ini hanya jadi kayak garis bantu nanti. Mungkin lebih nyaman seperti ini. Ya. Jadi yang maksudnya tadi pertanyaannya ya. Jadi apakah dia hanya garis sumbu hanya untuk lingkaran? Ya boleh. Setengah lingkaran masih boleh. Tapi kalau untuk kotak, trapez, apa namanya, elips, ada benda misalkan ada lubang begini nih, ada lubang gini. Ini kalau lihat dari atas ya, lagi-lagi dari atas. Ini ada lubang begini. Ya. Ini kalau dilihat dari atas, maka yang perlu kita informasikan, Pak, biasanya tetap senternya. Minimal titiknya saja, kalau terlalu kecil begini, boleh. Kemudian garis center ini, nah ini yang saya maksud tadi, ini kemudian boleh dimanfaatkan sebagai garis bantu. Nah ini saya tadi, ini ingin mengilustrasikan ini. Jadi ini garis senternya tadi ini, boleh saya teruskan panjangnya, boleh saya teruskan panjangnya untuk terus, ya saya ulang ya. Ini kan saya teruskan panjangnya gini. Untuk apa? Sebagai garis bantu. Sehingga garis bantu itu sama dengan garis si center line-nya tadi. Ya. Garis bantu dimensi. Misalkan ini 80. Gitu. Itu boleh. Nanti ada banyak sekali aturan untuk dimensi penyajian. Nah, itu di awal kuliah kan sempat saya bilang, pembahasan seperti ini memang tidak bisa semua harus saya sampaikan di dalam forum meeting seperti ini. Saya tetap menganjurkan minimal baca cepat. Oh ini ada contoh begini, oh ini ada contoh begini, contoh begini. Nah kebiasaan melihat contoh itu kemudian memudahkan kita kemudian di dalam mengimplementasikan penyajian gambar yang benar, baik. Ya. Benar, baik. Kadang-kadang mungkin nanti di tengah-tengah atau di akhir-akhir kemudian kita akan dihadapkan juga pada kita kadang-kadang melanggar beberapa ketentuan yang sifatnya tidak wajib di dalam penyajian gambar, penggunaan garis seperti itu. Tapi nanti setelah hal-hal mendasarnya kita penuhi dulu, kita tahu dulu, nanti harusnya ada garis-garis seperti ini Pak kalau dilihat dari sini, tapi kok nggak disajikan. Disebut dengan pengecualian atau gambar-gambar pada kondisi khusus. Itu ada sendiri pembahasan. Ya. Tapi itu kalau semuanya dijelasin, ngabisin waktu. Maka tadi saya katakan, bukunya perlulah dibaca. Dibuka cepat gitu ya. Oh ini ada contoh, pada kondisi khusus begini, saya boleh kok begini. Pada kondisi khusus ini, saya boleh kok begini. Pada kondisi ini, saya agak susah untuk menggambarkan seperti ini ya, ada panjang pendek tanda tambah. Jadi mungkin yang saya tuliskan ya tanda tambahnya aja untuk senternya aja udah. Tapi kemudian yang bawahnya saya teruskan dalam rangka untuk menjadi garis bantu dimensi. Ya. Ya, kasih ya Mas tadi atas pertanyaannya ya. Ada lagi mungkin adik-adik? Nah, kalau yang ini tadi tetap ya, yang ini tadi kalau dilihat dari arah depan kan dia tetap saja seperti ini, sama. Karena yang dilihat garis ujung sini sama ujung sini. Maka dia tetap memerlukan garis sumbunya ini. Garis sumbunya tetap diperlukan.
Walaupun dia sebenarnya lubang setengah lingkaran. Nah, gitu. Oh ya, ada hal yang menarik. Pak, gimana kalau lubangnya seperempat lingkaran? Pak, gimana kalau lubangnya seperempat lingkaran? Jadi Pak, kalau dari atas itu kelihatannya begini Pak. Aduh, saya ingin buat seperempat lingkaran kok. Jelek sekali. Gimana sih buat seperempat lingkaran? Nah gitu. Gimana deh buat seperempat lingkaran? Kacau, kacau, kacau. Ini kan setengah lingkaran. Saya ingin mengatakan lubang ini tidak lingkaran penuh, tidak juga setengah lingkaran, tapi hanya seperempat. Nah, seperempat tuh gimana tuh? Gini ya, gini. Berarti kan yang kelihatan dari arah depan, yang ini kan Pak, kan gitu ya, kalian bilang. Yang kelihatan dari arah depan kan yang ini Pak, ujung sini sama ujung sini. Kalau yang ujung sini nggak ada masalah Pak, ujung sini nggak ada masalah, yaitu yang ini. Nah, yang ujung yang A ini nggak ada masalah, ini ujung A ini nggak ada masalah. Dari atas ke bawah, sekarang yang ujung B, garis B ini. Garis B itu kan nanti dia akan numpuk dengan garis sumbunya. Kan hanya seperempat lingkaran, ini kan nggak ada berarti. Oke, bisa dipahami? Yang saya gambarkan garis sumbunya atau garis benda terhalangnya. Pertanyaan saya akan menggambarkannya seperti ini atau saya akan menggambarkannya garis sumbunya begini. Salah, garis benda terhalangnya. Pakai yang begini. Yang ini atau yang ini yang saya tuliskan. Kan sama-sama numpuk tuh. Yang mana? Yo, ada Muara Dia, ada Hanif. Yang mana Mas Hanif? Di slide yang saya berikan ke Anda, itu ada sudah ketentuannya. Jika ada dua buah garis yang menumpuk, di mana garis yang menumpuk itu antara garis benda terhalang dan bertumpuk dengan garis sumbu, maka yang diutamakan disajikan adalah garis benda terhalangnya. Berarti ini harus diganti. Ya, karena kan bentuknya seperempat lingkaran. Dia harus diganti dengan garis yang seperti ini. Ya. Jadi dia harusnya dibuat aduh. Ya, jadi harusnya sama kayak gini nanti. Ukurannya sama, kurang lebih sama. Ya. Itu ada. Kalau ada benda garis nyata dengan benda terhalang, mana yang dituliskan? Ya yang dituliskan cukup satu. Yang bendanya yang terlihat. Tidak perlu kita buat ini ada garis bendanya, terus kita karena ingin bilang ada bagian yang terhalang juga Pak, kita buat lagi mepet di sini. Ini apa? Itu loh Pak, sebenarnya di belakangnya ada yang terhalang. Enggak ya? Cukup bendanya saja. Itu ketentuan itu ada di slide yang saya berikan ke Anda. Ya, termasuk yang tadi antara garis benda terhalang dengan garis sumbu. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah garis benda terhalang. Itu saya jadi ingat gara-gara ada yang bertanya. Nah itu enaknya kalau misalkan di forum
meeting ini adalah diskusi, sehingga ada hal-hal yang mungkin terlewatkan saya sampaikan, jadi bisa muncul, oh ya ini penting ya, gitu ya. Jadi bertanyalah, mungkin dari Anda bertanya, kemudian saya berkembang untuk menerangkan hal-hal yang menjadi penting untuk Anda ketahui. Begitu ya? Cukup, saya pikir sudah 17.15, saya mohon pamit. Terima kasih atas kehadiran Anda. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Nanti mungkin pertemuan keempat mulai kita bahas tentang orthographic projection. Nah, mulailah kemudian sudut pertama, sudut ketiga itu kita pelajari dengan seksama dan dipraktekkan. Terima kasih. Saya tutup saja kelas Terima kasih ini. juga Pak Yusuf. Ya. Oh ya, sama-sama Bu Nifa. Saya tutup ya Bu ya. Ya, matur nuwun ya Pak. Ya, Anak-anak semua. Maaf. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Selamat Terima kasih sore. Bapak.